Adanya ormas ini sebenarnya untuk apa sih potensinya bagi Bali? Ternyata ada 3 versi Madas. Selain itu, bagaimana dengan kinerja ormas asli Bali yang lebih lama ada di sini? Ada sebuah organisasi kemasyarakatan yang lahir secara sah, memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tercatat resmi di pemerintah, dan dalam hitungan bulan dicabut pendaftarannya. Kenapa dicabut? Pasti melanggar hukum ya? Sayangnya bukan itu. Bukan juga karena terbukti berbuat kejahatan, melainkan karena kekhawatiran. Dan ormas yang mengalami itu ada di Bali. Nama organisasinya Madas Nusantara, singkatan dari Madura asli. Sebuah ormas berbasis etnis yang mencoba berakar di Pulau Dewata, dan dalam tempo kurang dari 9 bulan sejak terdaftar, gelombang penolakan publik memaksa pemerintah daerah mencabut izin operasionalnya. Bagaimana faktanya? Pada 22 September 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bali menerbitkan Surat Tanda Lapor Organisasi atau STLO untuk Madas Nusantara. STLO adalah mekanisme administratif standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang kemudian diperbarui melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Pihak Kesbangpol Bali menegaskan bahwa program kerja Madas Nusantara itu lebih banyak berorientasi pada penguatan sumber daya manusia, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, bantuan hukum, koperasi, pelatihan kerja, dan pengembangan usaha mikro. Sampai saat ini yang kita perhatikan, tidak ada yang berbau ancaman. Lalu, 4 Juni 2026, perwakilan warga dari berbagai kabupaten di Bali itu mendatangi kantor Kesbangpol Provinsi Bali. Mereka datang secara tertib, menyampaikan aspirasi, dan meminta ketegasan. 4 hari kemudian, 8 Juni 2026, puluhan warga kembali datang, kali ini dalam jumlah lebih besar. Kantor Kesbangpol pun dijaga ketat oleh belasan personel Satpol PP. Dan pada akhirnya, Kesbangpol Provinsi Bali mengumumkan bahwa STLO Madas Nusantara dicabut. Saat menganalisa kejadian ini, ada beberapa yang terlewat dari informasi yang kita dapatkan dari pemberitaan arus utama. Yang pertama, ternyata ada 3 versi Madas, tapi hanya satu yang resmi. Kesbangpol Bali sendiri mengakui bahwa sampai saat ini beredar kelompok-kelompok dengan nama serupa, Madas Nusantara, Madas Sedara, dan Madas Rumpun. Yang tercatat resmi hanya Madas Nusantara yang karena memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang penolakan tidak hanya menyasar satu entitas yang jelas, tapi bercampur dengan kekhawatiran terhadap beragam kelompok yang memakai nama serupa yang belum tentu semuanya berstatus legal dan terverifikasi. Ini penting, karena dalam dinamika opini publik, terutama di media sosial, ketiga nama itu dipersepsikan sebagai satu ancaman tunggal. Temuan kedua, alasan penolakan adalah antisipasi, bukan karena kejahatan. Dalam salah satu pernyataan dari yang menolak, ada informasi kunci terkait penolakan ormas tersebut. Utamanya ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ini adalah penolakan berbasis persepsi risiko, dan dalam ilmu sosial, ini disebut stigma kolektif, di mana sebuah identitas kelompok diasosiasikan dengan potensi bahaya berdasarkan pengalaman di tempat lain atau stereotip historis, bukan berdasarkan tindakan aktual kelompok yang bersangkutan. Dan temuan ketiga, yang ditolak adalah ormasnya, bukan penolakan etnis. Tapi di sini garisnya tipis banget ya. Hampir semua pihak yang menolak, termasuk warga yang berdemo maupun penggiat media sosial, secara konsisten menekankan bahwa kami tidak menolak orang Madura, tapi kami menolak ormasnya. Narasi ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan perlu diapresiasi. Tapi secara sosiologis, pembedaan ini harus diuji lebih jauh. Ketika sebuah organisasi kemasyarakatan justru didirikan karena ikatan etnis, maka menolak organisasinya secara inheren mengandung elemen penolakan terhadap ekspresi kolektif etnis itu sendiri. Jadi ini menjadi batasan yang sangat tipis. Kasus Madas di Bali bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah kasus di mana dua kebenaran yang sah bertabrakan satu sama lain. Di satu sisi ada hak berorganisasi yang dijamin konstitusi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memberikan mekanisme yang sah bagi warga negara untuk membentuk ormas.
Madas Nusantara telah memenuhi semua prosedur itu. Dalam perspektif ini, pencabutan STLO tanpa dasar pelanggaran hukum adalah tindakan yang secara prinsip melemahkan kepastian hukum itu sendiri. Tapi di sisi lain, ada hak masyarakat lokal untuk menjaga ketentraman dan kohesi sosialnya. Seperti yang kita ketahui, Bali itu bukan ruang kosong tanpa sistem sosial. Ada desa adat, ada awik-awik, ada pecalang, sebuah jaringan tata kelola sosial budaya yang telah berlangsung berabad-abad dan menjadi fondasi identitas kolektif masyarakat Bali. Dalam konteks ini, kekhawatiran warga Bali terhadap formalisasi kelompok berbasis etnis dari luar Bali bukan sekedar xenofobia, tapi sebenarnya telah memiliki akar historis dan konteks budaya yang perlu dipahami dengan serius. Indonesia memiliki sejarah panjang konflik yang dipicu oleh dinamika ormas berbasis identitas, etnis maupun agama. Kasus Bali Nuraga di Lampung Selatan tahun 2012 misalnya, menunjukkan bagaimana ketegangan antara komunitas etnis Bali dan Lampung bisa berujung pada kekerasan yang merenggut nyawa. Beberapa penelitian mencatatkan bahwa konflik Bali Nuraga dipicu oleh hal kecil, namun isu etnisitas menjadi akselerator yang memperbesar api konflik. Di sisi lain, ada juga masalah sistemik dalam regulasi ormas di Indonesia. Kajian terkait mencatatkan bahwa Undang-Undang Ormas tahun 2013 dan perubahannya mencampur adukan badan hukum yayasan dan perkumpulan, sehingga menimbulkan kerancuan definisi yang hampir semua bentuk organisasi sipil bisa dikategorikan sebagai ormas, yang berpotensi menciptakan multitafsir dalam implementasinya. Dalam kerangka ini, kasus Madas di Bali menjadi cermin dari masalah yang lebih besar, yaitu Indonesia belum memiliki mekanisme yang matang untuk menyeimbangkan antara kebebasan berorganisasi, keamanan publik, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Setelah kita menganalisa secara komprehensif, mari saya ajukan 3 pertanyaan yang saya harapkan bisa terus kita pikirkan bersama. Yang pertama, siapa yang berwenang menentukan potensi ancaman? Jika sebuah organisasi bisa dibubarkan hanya karena mungkin menimbulkan gesekan tanpa satupun kejadian konkret, maka standar apa yang kita gunakan dan siapa yang memegang standar itu? Apakah mayoritas selalu berhak mendefinisikan apa yang aman bagi minoritas? Dan yang kedua, bagaimana dengan ormas berbasis etnis lain yang sudah lebih dahulu ada di Bali? Ini pertanyaan yang hampir selalu dihindari dan jarang muncul di pemberitaan. Bali bukan hanya dihuni oleh masyarakat Bali asli, ada komunitas Jawa, Bugis, Flores, Tionghoa, dan beberapa di antaranya tentu memiliki paguyuban atau perkumpulan berbasis asal daerah. Mengapa penolakan ini hanya menyasar Madas? Apakah ada elemen persepsi historis terhadap identitas Madura secara khusus yang perlu kita kaji secara mendalam? Selain itu, bagaimana dengan kinerja ormas asli Bali yang lebih lama ada di sini? Bagaimana kinerjanya untuk pulau ini? Apakah sudah maksimal, atau hanya muncul pergerakannya 5 tahunan sekali? Ini penting untuk kita diskusikan. Dan yang ketiga, apa yang kita ajarkan pada generasi berikutnya? Adanya ormas ini sebenarnya untuk apa sih potensinya bagi Bali? Apakah murni membentuk kelompok kesukuan yang jauh dari tempat tinggalnya, atau ada hal lain yang ingin disasar? Mengingat Bali itu adalah kue besar yang bisa dinikmati oleh siapapun. Apakah berpotensi merujuk pada menikmati bagian kue itu? Kalau iya, tentunya ini hanya akan menjadi perebutan kekuasaan dan ekonomi yang sayangnya bisa jauh dari kata mensejahterakan masyarakat Bali sendiri. Hal ini bisa kita diskusikan di kolom komentar. Menarik juga ya membahas ini ketika kita digempur harga Pertamax yang dinaikkan di jam 12 malam, serta pengesahan RUU Polri, Bali juga masih sibuk dengan permasalahan ormas. Kalau suka hal terkait dengan pergerakan sosial politik seperti ini, silakan baca buku terbaru saya, Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia di link.id/Monverna. Saya Bligung Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.